Bismillahirrahmanirrahim. 5 Agustus 2024 kita memulai perjalanan kita dari depan Madrasah Aliyah Negeri Pulau Taliabu. Ini Madrasah Aliyah Negeri Pulau Taliabu. Santrinya ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Ya, ini musholanya pas di depan pintu gerbang. Ya. Inilah satu-satunya Madrasah Aliyah Negeri di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Kementerian Agama Republik Indonesia Madrasah Aliyah Negeri Pulau Taliabu, MAN Pulau Taliabu, Madrasah Aliyah Negeri pertama dan satu-satunya di Kabupaten Pulau Taliabu. Ya, saat ini kita akan melakukan perjalanan menuju ke Desa Bobong, ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Saya mulai start dari Desa Onemai. Lihat, berada di Desa Onemai, Jalan Masjid Al-Amanah, Desa Onemai. Ya, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Saya mulai perjalanan dari depan Madrasah Aliyah Negeri menuju ke Kota Bobong atau Desa Bobong, ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Mari kita saksikan kondisi jalan raya antar kecamatan yang luar biasa. Ikuti perjalanan ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Inilah jalan swadaya yang dibangun oleh masyarakat yang melintasi depan Madrasah Aliyah Negeri. Ya, pemerintah tidak bisa diharap untuk membangun jalan di Pulau Taliabu, maka dengan terpaksa masyarakatlah yang membangun infrastruktur jalan untuk menghubungkan Desa Onemai dan Desa Salati. Ingat, Desa Onemai itu adalah desa pemekaran dari Desa Nggele, jadi induknya adalah Desa Nggele. Sekaligus ibu kota Kecamatan Taliabu Barat Laut, Desa Nggele dan Desa Onemai. Jalannya babak belur seperti yang sedang kita saksikan di dalam video ini. Kemarin hujan seharian, kalau tidak salah 2 hari hujan berturut-turut, dan kita tidak bisa melintasi jalan raya antar kecamatan. Maka terpaksa kita harus melintas di depan Madrasah Aliyah sebagai jalur alternatif. Di kala musim hujan, kita harus melintas di jalan swadaya. Karena jalan dibangun oleh pemerintah tidak bisa dilalui sama sekali. Ya, nanti kita akan lihat di depan ini ada simpang 3 ke jalan Salati, Nggele, dan Salati ke jalur Madrasah Aliyah yang sedang kita lalui ini. Kita lihat jalannya banyak yang berkolam. Karena berapa hari terakhir ini hujan-hujan, sudah 2 hari kalau tidak salah hujan lagi. Setelah sebulan lamanya tidak pernah hujan. Nah, ini simpang 3 menuju Desa Salati, depan sana Desa Salati. Kemudian yang ini adalah jalan yang harusnya dibangun oleh pemerintah daerah. Ini jalan menuju ke Desa Nggele atau Desa Onemai. Yang ini jalan alternatif atau jalan yang dibangun oleh masyarakat secara swadaya. Nah, di depan kitanya adalah Desa Salati. Ada proyek kerabat beton bernilai 6,6 miliar sampai di Desa Nggele dari Desa Beringin Jaya melintasi Desa Salati. Tapi proyek ini mangkrak, yang selesai hanya yang ada di depan SMP 1 Kecamatan Taliabu Barat Laut. Ini SMP 1 Kecamatan Taliabu Barat Laut. Nah, jalan rabat beton yang selesai cuma di depan ini. Ini nilainya 6,6 miliar. Ya, totalnya 20-an miliar, sekitar 23 miliar sampai di simpang 3 Desa Balohang menuju ke arah Desa Lede. Tapi yang dari Nggele ke Desa Balohang itu mangkrak. Yang selesai cuma sekitar 300-an atau 500-an meter. Sekitar itu pun cuma separuh jalan, tidak ada yang selesai sampai kiri kanan jalan. Ini jasa angkutan kendaraan melalui Rakit Catamaran. Di balihonya berada di Desa Salati.
Ketika musim hujan atau ketika ada hujan seharian, maka jalan sama sekali tidak bisa digunakan. Dan sampai hari ini, walaupun panas sebulan, jalan darat antar kecamatan Ruas Salati Lede sama sekali tidak bisa digunakan, sehingga harus menggunakan rakit. Di kendaraan roda 4 harus menggunakan rakit dengan nilai biaya transport lewat rakit mungkin 2 jutaan kalau tidak salah, atau 1 jutaan lebih ya. Terlebih pasti nanti komunikasi langsung dengan para pelayan jasa rakit, penyedia jasa rakit. Ini ujung rabat beton di Desa Salati. Ini proyek dari tahun 2022 sampai hari ini 5 Agustus 2024. Sudah menjelang 79 tahun Indonesia Merdeka, jalan ini masih seperti ini, dan kita akan melintasi jalan tanah. Ya, seperti pada ruas Gele Salati, kita harus melintasi jalan tanah. Ini berada di depan Masjid Al-Muhajirin Desa Salati. Ini suasana Desa Salati pada 5 Agustus 2024. Sebagaimana kita saksikan di depan mata kita, jalannya masih jalan tanah, banyak kolam di jalan, banyak genangan air, berlumpur, berbatu, berpasir, dan aneka jenis kendala, aneka jenis penderitaan di jalan ini. Dan sampai detik ini, 5 Agustus 2024, jalan ini tidak mendapat perhatian yang serius dari pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu. Ya, olehnya itu kita selalu mengupload video ini, dan mohon kepada para penonton supaya like, komen, dan subscribe agar sistem algoritma YouTube dan media sosial seperti snack video maupun TikTok menyebarkan video ini ke seluruh penjuru, ke semua orang. Ya, itu penting sekali. Subscribe-nya Anda adalah bentuk sumbangan Anda bagi kemaslahatan hidup masyarakat di Pulau Taliabu terkait dengan infrastruktur jalan dan jembatan. Di depan kita ini jalannya begitu babak belur, hancur lebur, berantakan, dan tidak mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah setempat. Tidak pernah diaspal jalan ini. Iya, cuma ditimbun saja seperti ini, itu pun ditimbun dengan tanah biasa, bukan tanah Damato. Ya, berbeda dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak balai atau APBN di ruas Banai Kilong. Itu ditimbun dengan Damato. Ya, dari awal sampai akhir pakai Damato. Ini sama sekali tidak ada Damatonya ini. Kalau Damato ini sebenarnya tidak akan berlumpur seperti ini. Nah, padahal di Taliabu ini tanah Damato sangat banyak. Ya, di Desa Keramat itu Damatonya banyak sekali. Mana? Oke. Ya. Jadi jangan lupa sebarkan video ini ke seluruh sahabat Anda, WhatsApp grup Anda. Dan nontonlah sampai habis, jangan nonton separuh-separuh, agar sistem algoritma YouTube bisa bekerja menyebarkan video ini ke seluruh penjuru, ya, ke semua orang. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya pemerintah bisa segera membangun jalan ini, bukan tujuan untuk menjelek-jelekan kelompok tertentu, tidak. Tujuannya agar jalan ini bagus. Kelompok penguasa di Pulau Taliabu ini, andai kata jalan ini segera diaspal, ya, itu justru mensejahterakan mereka. Tabea ibu kemana? Jalan kaki kemana ini? Oh, kebun ya, Masya Allah. Kasihan kondisi ini, biar orang jalan kaki setengah mati ini. Apalagi kendaraan roda 2, oh, repotnya minta ampun. Ya, saya cukup sulit ini karena sebelah kanan pegang setir, sebelah kiri pegang handphone untuk memvideo tempat ini. Ini kalau handphone jatuh ini pas di air ini, ya langsung rusak.
Ya, tapi apa boleh buat? Kita harus berkorban demi pembangunan daerah kita, demi kemajuan negeri kita, agar Kabupaten Pulau Taliabu yang sudah dimekarkan 11 tahun yang lalu ini bisa setara dengan kabupaten lain di sekitarnya. Misalnya Kabupaten Banggai Laut yang hanya 4 tahun sudah aspal jalan 350 kilo. Panjang jalan 350 kilo yang diaspal di Banggai Laut, andai kata itu berada di Pulau Taliabu selama 2 periode ini, maka sudah harus mencapai 700 kilo. 700 km kalau berada di Taliabu itu selesai lingkar Pulau Taliabu. Banggai Laut lakukan itu hanya 4 tahun dengan menggunakan APBD 2, APBD Kabupaten Banggai Laut. Bukan APBD Provinsi dan bukan APBN, bukan jalan impres. Jalan impres yang ada di Kabupaten Banggai hanya ada di Bangkep atau Pulau Peling. Ya, itu yang diresmikan oleh Presiden Jokowi beberapa bulan yang lalu. Sekaligus bandar udara Banggai Laut. Ini jalan ini sangat licin sebenarnya ini, dan ini berbahaya bagi pengendara, apalagi saya yang menggunakan satu tangan ini. Nah, ini sangat berbahaya ini, saya bisa jatuh sebenarnya ini. Ya, cuma ya karena kita sudah terbiasa hidup di lumpur seperti ini, dari kecil kita jalan di lumpur terus. Ya, sudah menjadi kebiasaan kita. Nah, padahal ini cuma sebelah tangan ini. Ya. Nah, apa boleh buat demi kemaslahatan, demi kesejahteraan hidup orang banyak, demi agar pemerintah pusat Republik Indonesia perhatian dengan Kabupaten Pulau Taliabu. Ya, ini ada bagian yang agak sedikit bagus. Jadi sebenarnya kalau timbunannya ini tanah Damato atau tanah yang baik, maka tidak akan berlumpur walaupun hujan. Tapi karena ditimbun dengan tanah PC memang atau tanah lumpur, ya hujan hancur diinjak trek. Yang kasih hancur jalan ini truk ini sebenarnya ini. Cuma para sopir truk juga kasihan. Tidak mau berusaha beli Damato timbun ini. Semua berharap kepada pemerintah. Sementara pemerintah juga kurang begitu peduli. Dengar kabar pemerintah kita ini banyak jalan-jalan ke luar negeri. Perjalanan dinas terus menerus. Ya, terutama Bupati Pulau Taliabu itu jarang berada di tempat. Dan saat ini beliau calon gubernur Maluku Utara. Dengan jejak pekerjaan seperti ini. Ya, mohon menjadi perhatian bagi segenap rakyat Maluku Utara agar waspada dengan kandidat bupati dari daerah-daerah seperti yang kita saksikan di video ini. Cara kerjanya begini berantakan di daerahnya, tapi masih mau calon gubernur. Punya libido kekuasaan yang begitu besar, tapi pekerjaannya sangat rendah. Ibarat nafsu besar, tenaga kurang begitu. Nah, di depan mata kita ini banyak kolam renang di jalan raya ini. Dan di depan kita ini adalah Simpang 4 Desa Beringin Jaya. Saya sudah melintasi 2 desa, bahkan 3 desa. Desa Gele, Desa Onemai, Desa Salati. Dan saya sekarang menuju ke Simpang 4 Desa Beringin Jaya. Ya, seperti ini. Jalannya banyak berkolam. Karena ada hujan kurang lebih 2 hari lamanya. Masyarakat Pulau Taliabu sangat mendambakan, sangat mengharapkan pembangunan infrastruktur jalan. Di atas segalanya, itu jalan yang utama. Ya, dan oleh pemerintah setempat, sejak tahun 2005, itu menggaungkan isu itu. Pembangunan jalan, bahkan jembatan antar 2 pulau. Bukan cuma jalan, jembatan antar 2 pulau, itu Pulau Taliabu dan Pulau Mangoli. Masyarakat benar-benar menaruh kepercayaan kepada kelompok itu, tapi justru sampai hari ini 2 kakak beradik itu jadi bupati, ya tidak segera dibangun. Bahkan ada tanah timbunan ini yang tidak segera dihamparkan. Entah apa alasannya, kita juga tidak ngerti. Lihat, tanah timbunan cuma ditumpuk begini, banyak pada ruas Gele, Beringin ini. Ada berapa tempat ini hanya tumpukan tanah timbunan tapi tidak dihamparkan. Tahu tujuannya apa sebenarnya? Kita juga tidak ngerti. Ya, kita sudah mendekati Simpang 4 Desa Beringin Jaya. Ada alat berat yang parkir sudah berbulan-bulan tapi tidak bekerja, hanya parkir. Tahu tujuannya apa? Apa sekedar menghibur masyarakat bahwa jalan akan dikerjakan, tapi pada hakikatnya tidak dikerjakan. Dan ini kita berada di depan rumah makan Mas Randi.
Ini Desa Beringin Jaya. Simpang Ampa Desa Beringin Jaya. Dan kita sekarang menuju ke Desa Bawang. Ini jembatan Desa Beringin Jaya. Miring, di depan sana miring, ke arah selatan ini miring. Ya, kalau kita menghadap ke arah Bobong dari Desa Simpang Ampa Desa Beringin Jaya, itu jembatannya miring. Sebelah sana ada jembatan mangkrak yang cuma tiang, tapi tidak pernah selesai. Dan inilah Sungai Beringin Jaya, sungai terbesar di Kecamatan Talaut Barat Laut. Ini tempat ini sering tergenang air di ujung jembatan ini, sebelah selatan jembatan. Kalau hujan ini tenggelam ini, sehingga masyarakat harus melintas di jembatan darurat buatan masyarakat. Ini kita lihat ada kolam di dekat jembatan Beringin ini. Ini ke arah Desa Bawang dan terus ke arah Bobong, ibu kota kabupaten. Tidak ditimbun tempat ini pada saat pekerjaan jalan ini di sekitar 2017. Akhirnya ketika hujan ini tenggelam. Tenggelam hampir rata dengan papan jembatan darurat itu. Ya, ikuti perjalanan ini sampai di akhir perjalanan. Ya, jangan lupa sebarkan ke sahabat Anda. Tanda jempol yang menghadap ke atas ditindis, kasih berwarna putih. Tulisan subscribe juga ditindis. Loncengnya juga ditindis agar Anda bisa mengikuti perkembangan jalan dan infrastruktur di Kabupaten Pulau Talebo melalui channel ini. Ya, ikuti perjalanan. Ini adalah wai buah atau air buah. Air ini terjadi atau mengalir ketika hujan. Karena kemarin hujan deras sehingga airnya volumenya agak besar, debit airnya membesar. Ya, karena kita baru selesai main lumpur, ya kita sekalian singgah cuci motor di tempat ini. Ini sungai tidak pernah dibangun jembatan, tidak pernah sama sekali dibangun gorong-gorong atau jembatan selama Indonesia merdeka. Ya, silakan. Ya, oke, ya. Seperti inilah keadaan masyarakat di Pulau Taliabu. Ya, di sana ada motor juga yang harus melewati genangan air yang cukup dalam. Dan banyak motor yang macet di sana karena mesinnya kemasukan air. Beginilah penderitaan warga Kabupaten Pulau Taliabu pada ruas jalan Gele Bobong. Gele itu nama ibu kota kecamatan terbesar di Pulau Taliabu sudah Lede. Ya, di sebelah sana ada dua kecamatan besar, Gele, Lede, Gelah, dan Samuya. Ini kecamatan tetangga terdekat dari ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Itu kecamatan Talaut Barat Laut, kecamatan Gele. Ya, kondisi sungainya seperti ini, tidak pernah ada dibangun jembatan. Tidak pernah dibangun jembatan atau gorong-gorong. Oke, ikuti perjalanan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ini genangan air pada ruas Beringin Bawang. Ini dalam sekali nih. Di tempat ini dalam sekali. Pas di dekatnya Wai Buah. Di sini ada jalan alternatif ya dibangun oleh masyarakat karena jalannya tidak bisa lalui. Ini Wai Buah di sebelah sana tadi, di tempat saya cuci motor. Wah, bambu untuk apa ini? Pagar. Oh, pagar ya. Mantap sekali. Jadi ini jalan alternatif yang dibangun oleh masyarakat. Masuk di hutan-hutan ini karena untuk masuk di genangan air cukup dalam, banyak motor yang macet di situ kemasukan air. Coba kita akan menyusuri jalan alternatif ini. Saya hari ini baru pertama kali masuk di jalan ini. Pernah saya lihat malam-malam, tapi saya tidak masuk. Masih ada lihat orang yang melintas di sini. Ini masuk di hutan-hutan. Jalan-jalan alternatif di Pulau Taliabu seperti ini. Berlumpur di dalamnya ini. Ya, cuma daripada masuk di dalam genangan air, ini juga ada genangan air ini, ada lumpur lagi nih di dalam ini. Ya, cuma bisa kita lalui. Ya. Karena hanya motor yang lewat. Jalan raya Taliabu ini yang kasih rusak itu truk. Andai kata tidak ada truk, ya mungkin tidak akan rusak. Ya, tapi biar juga truk tidak lewat karena memang parah ya. Nah, ini genangan airnya ini. Kalau ini bisa kita lalui.
Yang parah itu yang sebelah sana tadi. Tadi ada mobil PLN yang melakukan pemeliharaan jaringan hari ini. Itu hampir tenggelam di situ. Saat ini jaringan listrik masih padam ini. Ya, hari ini padam sampai waktu yang tidak ditentukan, mungkin sejam atau 2 jam ke depan sampai selesai perbaikan jaringan listrik. Ini ruas beringin bawang atau beringin Banai yang sudah dilapin, sudah di aspal lapin, tapi sudah hancur juga. Sudah hancur juga. Ya, tapi tidak pernah diperbaiki kembali. Sudah dari tahun 2017 kalau tidak salah ini, atau 2016 ini. Ya, kalau tidak salah yang bangun ini provinsi. Ya, karena yang kerjakan ini kontraktor yang mengerjakan jalan Bobong Keramat yang merupakan proyek provinsi. Kemungkinan juga ini proyek provinsi dulu tahun 2017. Ya, 2017 juga itu Bupati Pulau Talebo menetapkan jalan ini sebagai jalan daerah. Mestinya jalan ini sudah dirawat oleh pemerintah daerah. Tapi sampai hari ini dibiarkan berkolong begini, padahal ini adalah penghubung 2 kecamatan terpenting di Pulau Talebo, karena merupakan tetangga terdekatnya ibu kota kabupaten. Di depan kita ini kan ibu kota kabupaten Pulau Talebo, yaitu Bobong. Nah, di belakang saya ini ibu kota kecamatan Talago Barat Laut. Ini berdampingan langsung, tidak ada yang halangi, hanya desa-desa yang halangi, desa-desa bagian dari kecamatan itu. Jalannya seperti yang kita saksikan ini. Inilah hasil kerja Bupati Pulau Talebo bernama Aliun Mus selama 2 periode, dan saat ini Aliun Mus calon gubernur Provinsi Maluku Utara. Ya. Silakan berkomentar tentang prestasi kerja Aliun Mus di Kabupaten Pulau Talebo. Saya tunggu komentar Anda masing-masing. Nah, ada yang melarang jangan sebut namanya. Presiden Jokowi saja disebut-sebut namanya, kok hanya Bupati Aliun Mus tidak boleh sebut namanya? Nah, ini kan ada keanehan di negeri ini. Bupati yang sifatnya membiarkan masyarakat jalan di lumpur itu tidak boleh disebut namanya. Sedangkan Tuhan disebut namanya loh. Tuhan menceritakan namanya, dan juga Tuhan menceritakan kejahatan Firaun, kejahatan Namrus, dan kejahatan penguasa-penguasa bejat sepanjang sejarah yang menantang orang-orang saleh. Seperti itu. Jadi kalau ada yang melarang jangan cerita nama-nama pejabat loh. Pejabat negara saja disebut namanya satu persatu. Ada lagi yang melarang jangan sebut dia punya asal usul. Loh, seluruh pejabat negara wajib diketahui asal usulnya, layak untuk diketahui. Masyarakat berhak untuk mengetahui, karena mereka akan menguasai hajat hidup orang banyak. Masa dia tidak boleh tahu asal usul dari mana? Itu ajaib, itu aneh sekali. Manusia itu jangankan menjadi pejabat negara, untuk kawin dengan anak perempuannya kita wajib diketahui asal usulnya, dari mana, siapa orang tuanya, leluhur dari mana. Itu nasab itu penting untuk diketahui. Olehnya itu jagalah diri Anda dan keluarga Anda dari segala bentuk kejahatan, agar jangan sampai nama Anda itu berdampak pada keturunan Anda. Kalau Anda korupsi, ya turunan Anda, keluarga Anda juga berdampak. Jaga perbuatan Anda itu, karena perbuatan buruk Anda itu berdampak buruk kepada segenap keluarga Anda. Seperti itu. Al-Quran juga melarang kita untuk menjadikan orang-orang jahat sebagai pemimpin. Ya, dari mana diketahui? Dari ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah imam atau pemimpin bagi alam semesta, bagi segenap manusia. Saat itu Nabi Ibrahim bertanya, apakah dengan keturunanku? Nah, Tuhan mengatakan tidak. Turunanmu yang baik-baik, oke. Dan memang hak veto kekuasaan itu akan kami serahkan kepada turunanmu yang baik-baik, tapi tidak kepada keturunanmu yang zalim. Nah, kalau tidak salah ayat Al-Quran mengatakan seperti itu. Wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahum qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ketika Nabi Ibrahim
ditanya, disampaikan oleh Tuhan bahwa inni ja'iluka linnasi imama, akan kujadikan engkau pemimpin bagi segenap manusia. Nabi Ibrahim bertanya, wa min zurriyati, apakah juga dengan keturunanku? Qala la yanalu ahdi zalimin. Tuhan berkata bahwa janjiku tidak akan sampai kepada orang yang zalim. Orang zalim itu adalah orang yang melakukan kejahatan baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain ataupun kepada Tuhan. Ada 3 bentuk kezaliman atau kejahatan: diri sendiri, pada orang lain maupun kepada Tuhan. Kezaliman terbesar adalah kezaliman kepada Tuhan, kemudian kepada orang lain dan kepada diri sendiri. Kita sudah mendekati Desa Bawang, sebuah desa pada ruas Beringin Kasang. Ya, jalannya sudah lapin tapi sudah hancur juga. Lihat seperti dalam video ini. Ya, sisa-sisa lapinnya masih ada tapi sudah kebanyakan bubar. Bahkan di tempat tadi di Waibua itu atau di air buah itu, wah sudah hancur, jadi lintasan air. Jadi genangan air, bahkan di sini juga banyak genangan air seperti yang kita saksikan di video ini. Ya, sudah pada rusak ini. Tapi masih ada juga kelompok-kelompok yang masih setia dengan pemerintah yang cara kerjanya seperti ini. Harusnya berhentilah, kita coba dukung yang baru lagi. Kebetulan 2024 ini ada kandidat bupati yang independen, yang tidak terkontaminasi oleh selera partai politik tertentu. Ya. Dan tidak terkontaminasi oleh dinasti politik yang berkuasa di Pulau Taliabu maupun di kabupaten sekitar ini. Kenapa kita harus pilih yang independen, yang betul-betul bebas dari kontaminasi dinasti politik yang sedang berkuasa? Agar kita bisa lihat bagaimana cara kerja mereka yang berada yang jauh dari kontaminasi dinasti politik itu. Ya, karena sudah 20 tahun negeri ini dikuasai oleh dinasti tertentu, keluarga tertentu, tapi kondisinya seperti yang kita lihat dalam video ini. Kita ini berada pada jarak yang hanya belasan kilometer dari kantor Bupati Pulau Taliabu dan kantor DPRD Pulau Taliabu. Jalannya babak belur seperti ini. Nah, di depan sana adalah Desa Bawang. Ya, Desa Bawang. Nah, desa ini mayoritas dihuni oleh pribumi asli Pulau Taliabu. Ya, bahasanya juga bahasa asli Pulau Taliabu. Ya. Ini jembatan di sekitar Desa Bawang. Di bawah ini air laut, bukan air tawar ini. Jadi jalan ini sebenarnya rawa laut ini. Di kanan saya ini pantai. Nanti bisa dilihat di maps yang ada di pojok kanan, pojok kiri atas. Nah, ini Desa Bawang. Nah, ini TK generasi penerus Bawang. PAUD Tunas Mandiri Bawang. Seperti ini wujud Desa Bawang. Ini ada gereja yang juga pernah ada bantuan, tapi cuma tiang dengan fondasi yang dibangun. Tidak diselesaikan. Dengar kabar anggarannya mencapai 200 juta, tapi tidak ada papan proyek, jadi kita tidak bisa foto papan proyeknya. Banyak proyek yang siluman tidak diketahui. Di depan ini adalah SDN, SD Negeri Desa Bawang. Ya, ini SD Negeri Desa Bawang. Ikuti perjalanan ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita sudah berada di depan SD Negeri Desa Bawang.
Oke, ikuti perjalanan kita sampai di akhir perjalanan di hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berada di depan Bank BRI di ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Bank BRI unit Taliabu. Nah, ini Bank BRI. Alhamdulillah kita saat ini telah berada di Pasar Barito. Pasar Barito Desa Wayo. Inilah penampakan dari pasar rakyat di ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Ya. Suasana pasar Desa Wayo, pasar rakyat. Pasar rakyat Desa Wayo. Ada ikan garam, enak kalau digoreng ini. Standnya Pak Darsono. Ini standnya orang Gele ini di pasar Desa Wayo. Jadi orang Gele kalau belanja di pasar harus di sini. Ada rica, ada daun sup, ada wortel, ada jahe blender, ada lemon, rica keriting, ya macam-macam. Ada bawang goreng. Nah, ini enak ini, campur dengan ikan parende ini sarap. Ya, kita berada di Kios Silvi. Jual ayam potong, daging sapi, sayur-sayur, rempah-rempah. Nah, ini milik orang Gele ini, milik Pak Darsono ini. Ya, luar biasa. Ini ada sagu, ini sagu penting sekali ini. Hindari makan nasi, diganti dengan sagu papeda. Banyak sayur-sayuran. Ini pinang ini ya. Baik pinangnya. Jahe dapat? Alhamdulillah. Oke. Wah, ini ada aneka jenis logistik. Ada tahu, tempe, dan ada makanan Wakatobi. Suami, ini nama makanan bukan nama pasangan. Iya kan? Oke, makasih atas. Ya, mari saya ambil lagi. Masih ada yang mau dibelanja di sini. Di tempat lain lagi. Oke, sekian dulu perjalanan kita di pasar. Ikuti perjalanan kita akan melangkah ke pasar berikutnya atau ke pedagang berikutnya. Inilah suasana Pasar Barito Desa Wayo, ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Desa Wayo bagian dari Desa Bobong atau Desa Pemekaran dari. Hujan sudah mulai turun di Desa Wayo, seputaran pasar. Bisa Bu, aduh boleh ada kantong sedikit, ada kantong kecil ya? Ya, kita mampir isi minyak, Pertamax. Ya, supaya minuman motor kita juga baik, harus pakai Pertamax. Hujan mulai turun. Alhamdulillah kita mampir dulu di rumah makan Pak Daidi. Pak Daidi Padaelo artinya itu sama-sama kita. Sama-sama kita. Ini rumah makan orang Bugis ini di seputaran Pasar Rakyat Desa Wayo. Ya, luar biasa sekali. Kita mampir makan di sini dulu. Di keluarga Bugis, Pulau Taliabu, Desa Wayo. Nah, ini ada potretnya Wali Songo. Ya.
Potretnya Wali Songo, Masya Allah. Padaidi Padaelo. Di Sulawesi banyak sekali warung makan Padaidi Padaelo. Ada ayat 1000 dinar lagi. Ya, ini di seputaran pasar Desa Wayu. Ya. Nih, masih areal pasar. Rumah makan Padaidi. Oke, kita makan dulu. Ya, insya Allah berkah. Ya, insya Allah berkah. Makan lalapan atau ikan apa namanya? Parende. Ikan kuah ya, ikan kuah. Orang sini bilang parende. Ikan kuah. Orang Buton bilang parende. Luar biasa. Oke, kita makan dulu sementara. Alhamdulillah kita sudah selesai makan. Dan kita akan lanjutkan lagi perjalanan menuju ke Desa Anggele, Kecamatan Taliabu, Barat Laut. Suasana pantai Desa Bobong. Ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Di depan ini ada Tanjung Dena dan ini adalah dermaga tertua di Pulau Taliabu yang berada di Desa Bobong. Ini berada di perbatasan antara Desa Bobong dan Desa Wayu. Ini Pulau Seho, pulau yang berada di depan Teluk Bobong. Banyak perahu nelayan. Karena aktivitas masyarakat di pesisir pantai adalah menangkap ikan. Oh, sana dari kejauhan ada kapal itu. Mungkin Sabuk Nusantara ya. Tidak terlihat mungkin lewat video, kecuali dilihat langsung. Ini salah satu ruas jalan di dalam Kota Bobong, ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Nah, ini lorong di samping lapangan bola kaki, tempat biasa diadakan upacara dan juga tempat biasa manggungnya artis DKI di sini. Nah, pas ada Madrasah Sanawiyah dan beberapa sekolah negeri di sini. Nah, ini ada sebuah lorong yang juga di dalam ini kabarnya ada rumah pejabat sekarang sih. Luar biasa ini. Jalannya tergenang air. Cukup dalam. Ini lapangan bola kaki. Lapangan bola kaki ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Ini gereja ya. Wah, dalam sekali airnya nih. Wah, bahaya nih. Bisa macet di sini. Di depan ini adalah kantor camat Taliabu Barat. Kantor camat Kecamatan Taliabu Barat, kecamatan tertua di Pulau Taliabu. Nah, ini kantor Kecamatan Taliabu Barat. Ini dia. Seperti ini kondisinya. Kita pas melintas di belakang tribun bola kaki Desa Bobong.
Ini salah satu pemandangan terindah di Kota Bobong, ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Sungai yang harusnya sungai ini di Desa Wayo, antara Desa Wayo dan Desa Talo, tapi dipindahkan ke dalam Kota Bobong. Jembatannya sudah mulai bersujud ini. Ya, bersujud pada alam karena alam selalu banjir, hujan, banjir, akhirnya seperti ini kondisinya. Pas depan kantor Kemenak sana ada bendera merah putih, itu kantor Kemenak. Seperti ini kondisinya. Ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara 5 Agustus 2024. Pas depan bengkel motor roda 2 Pak Lagado. Kita sudah berada di seputaran Desa Fangahu, Dusun Fangahu, Desa Bobong. Di sini ada bundaran atau segitiga bermuda. Segitiga bermuda di depan kantor PU. Ada taman ini. Ya. Di sini ada papan penunjuk arah jalan. Ya. Dan di depan ini jalan menuju ke Desa Keramat, Kasango, Beringin, Salati, Onimaingkelele, dan seterusnya. Ikuti perjalanan ini. Kita saat ini menuju ke Desa Gele. Perjalanan kembali dari Desa Bobong, ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Kita sudah berada di Desa Kilong. Di depan sana adalah simpang 4 ke kantor bupati. Ada proyek Tugu, tapi tidak tahu kapan berakhir. Ini jalan Impres tahun anggaran 2023. Jalan yang sangat bagus, tapi baru di seputaran Desa Kilong sampai di seputaran Desa Kasango. Kita akan lanjut perjalanan, tapi cuaca hujan, jadi kita gunakan baju hujan dulu. Saat ini kita sudah kembali berada di ruas Bawang Beringin. Berhubung hujan deras, kita tidak bisa melakukan perekaman sepanjang jalan. Ada beberapa titik di mana kita tidak boleh merekam karena hujan deras. Ini Desa Bawang. Tadi kita ketemu dengan alat berat yang sedang menyapu jalan. Ada sebuah grider yang menyapu jalan dari perkebunan Panai sampai di seputaran Desa Bawang. Saya tanya kepada operatornya, ada proyek dari pemerintah daerah, anggaran dan alokasi khusus yang hanya 2 km dari Banai ke arah Desa Bawang. Entah mengapa, kenapa cuma 2 km, sementara harus 20 km yang dikerjakan sampai Desa Lede. Begitulah fenomena pembangunan di Kabupaten Pulau Taliabu. Kita berada di ruas jalan Bawang Beringin. Banyak kolam di jalan dan kiri kanan jalan sudah jadi hutan. Entah kapan ini baru dibenahi ini. Tadi saya jumpa operator grader yang dikerjakan cuma 2 km dari Banai ke arah Bawang. Kapan baru sampai di sini? Beginilah kasihan nasibnya masyarakat Kecamatan Taliabu Barat Laut dan Kecamatan Lede di Kabupaten Pulau Taliabu setelah 11 tahun menjadi daerah otonomi baru. Bupatinya malah calon gubernur lagi dengan kondisi infrastruktur jalan dan jembatan seperti yang kita lihat dalam video ini. Kita sekarang berada di ruas Beringin Salati. Ada tumpukan material yang tidak pernah dihamparkan. Ada alat berat yang parkir berbulan-bulan. Kita tidak tahu apa tujuannya.
Inilah jalan yang paling mengerikan, paling menyengsarakan pada ruas Beringin Salati sampai Ledenggele, sampai di Todoli dan seterusnya. Tapi untuk Todoli Lede mungkin tahun ini akan dikerjakan oleh pihak balai. Mari Pak, lewat. Ya, beginilah Kabupaten 20 tahun mekar sebagai Kabupaten Kepulauan Sula. Taliabu sudah bersama Kepulauan Sula atau bagian dari Kabupaten Kepulauan Sula mekar tahun 2003. Jadi sudah sekitar 21 tahun yang lalu. Kemudian sebagai Kabupaten Pulau Taliabu sudah mandiri dari 2013, sudah 11 tahun yang lalu. Jalan ini hanya berada pada jarak 23 km dari kantor Bupati dan kantor DPRD Pulau Taliabu. Kondisinya seperti yang kita saksikan saat ini. Jalan tanah, berbatu, berkolam. Ya, tadi saya ketemu dengan para pekerja jalan dari perkebunan Banai ke arah Bawang, cuma 2 km yang dikerjakan. Yang ini dibiarkan saja begini. Jadi justru yang dikerjakan itu yang sudah pernah diaspal lapin. Yang berkolam, berlumpur, berbatu, berbau ini dibiarkan saja begini. Tidak diperdulikan. Ya, seperti itulah moral pemerintah daerah Pulau Taliabu yang bupatinya saat ini sedang calon gubernur Maluku Utara. Kita bisa saksikan betapa menderitanya masyarakat di Kecamatan Taliabu Barat Laut dan Kecamatan Lede dikala melintas di jalan ini. Dari Kecamatan Lede sebenarnya ada 5 orang anggota DPRD. Jadi DPRD Pulau Taliabu itu ada 5 kursi dari Kecamatan Lede, tapi mereka juga tidak punya daya. Tidak punya daya untuk memperbaiki jalan ini. Entah apa alasannya. Kemarin ada panas sebulan, katanya mau dibenahi, tapi ternyata tidak ada juga perbaikan pembenahan dalam waktu sebulan panas matahari itu. Meskipun hanya sekedar menimbunnya. Motor sulit mau melintas karena harus antri, mengambil posisi yang aman. Ya, jalan selebar ini tidak semua badan jalan bisa digunakan oleh roda 2. Kita harus memilih-milih tempat yang bisa dilintas. Hujan rintik sudah kembali turun. Kita masih bertahan dengan mencoba memvideo jalan raya ruas Beringin Gele. Betapa sulitnya tempat ini, tapi pemerintah daerah Pulau Taliabu enjoy saja. Kita tidak tahu mereka sebagian berada di mana, karena kadang dalam kondisi seperti ini mereka masih juga bisa berjalan-jalan ke Belgia, ke Belanda, ke negara-negara Eropa, menikmati infrastruktur dan kesejahteraan di negara-negara maju, sementara daerahnya selama 2 periode mereka jadi pejabat, jadi bupati. Kondisinya seperti yang kita saksikan bersama di dalam video ini. Olehnya itu, sebarkan video ini sebagai bentuk partisipasi Anda dalam membangun Kabupaten Pulau Taliabu, dan agar supaya dinasti politik yang selama ini mencengkram daerah ini jangan selamanya berkuasa. Sulit. Menderita luar biasa. Ya, seperti ini, kasihan. Parah. Kadang kita harus melewati pinggir jalan di rumput-rumput, kadang masuk hutan, karena ada beberapa bagian jalan yang tergenang air dan motor tidak bisa melintas.
Inilah ruas jalan Beringin Salati. Di sini ada lorong ke arah kanan ini. Ini jalan alternatif melintasi perkebunan masyarakat. Itu. Ya, pernah jalan ini benar-benar hancur. Karena di musim hujan ada truk yang sering melintas membawa material bangunan. Ya, bertepatan di Gele ada pekerjaan madrasah sanawiyah dan aliyah negeri. Ya, proyek KPBN juga. Tapi karena infrastruktur jalan yang begini parah, ya kendaraan melintas, utamanya truk, itu justru merusak jalanan karena jalan tidak diaspal. Sudah 20 tahun kabupaten ini menjadi daerah otonomi baru, tapi jalanan masih lumpur. Tadi ada proyek jalan dari Pemda, hanya 2 km di atas jalan aspal Lapin, ruas Banai bawah. Itu sudah ada aspalnya, itu aspal Lapinnya yang tidak ada sama sekali, tidak segera dibenahi. Katanya sudah ada kontraktornya ini, tapi tidak diawasi, dibiarkan diam-diam, dibiarkan saja. Ya mereka tidak akan kerja. Cuek. Kita masih di ruas Beringin Salati yang paling parah ini. Jalannya loncat-loncat, kemudian berlumpur, seperti yang sedang kita saksikan di video ini. Sangat parah. Ikuti perjalanan ini, karena ini cuaca hujan-hujan, kita tidak bisa merekam secara keseluruhan jalan.